Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada sejumlah perdebatan hebat di antara para ilmuwan tentang apakah kepiting itu merasakan sakit atau tidak. Jadi para ilmuwan sebenarnya sudah mengetahui bahwa makhluk-makhluk vertebrata seperti manusia, monyet, kucing, anjing, dan seterusnya itu mengalami sensasi rasa sakit ketika bagian tubuhnya misalkan mendapatkan masalah. Sedangkan serangga atau laba-laba atau kalajengking atau yang semacam itu diduga tidak merasakan sakit sama sekali ketika tangan kaki mereka dipatahkan atau misalkan ketika mereka digencet dan lain-lain, mereka tidak mengalami rasa sakit karena tidak ada syaraf rasa sakit di tubuh mereka. Nah, bagaimana dengan kepiting, gurita, atau hewan-hewan yang semacam itu? Perdebatan hebat, dan dari perdebatan itu akhirnya menghasilkan sekitar 300-400 penelitian ilmiah untuk membuktikan apakah hewan-hewan itu mengalami rasa sakit atau tidak. Penelitian-penelitian itu pada akhirnya juga belum bisa menjawab sampai sejauh ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan sakit, ada juga yang tidak. Tetapi dugaan yang paling dekat, yang paling akurat itu adalah bahwa mereka mengalami rasa sakit, tetapi rasa sakitnya sama sekali berbeda dengan yang kita rasakan. Sehingga kita tidak mungkin bisa membandingkan rasa sakit kita dengan rasa sakit kepiting gitu. Tetapi apapun itu, pada akhirnya negara-negara barat khususnya Inggris langsung mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa seluruh orang Inggris dilarang merebus kepiting hidup-hidup. Alasannya apa? Kasihan gitu. Nah, jadi maksud saya adalah bahkan untuk seekor kepiting yang direbus hidup-hidup, mereka sampai harus berdebat hebat di antara para ilmuwan. Mereka mengeluarkan jutaan dolar untuk penelitian itu, dan kemudian mereka mengeluarkan kebijakan itu atas sebuah hasil yang belum tentu kebenarannya. Kan mereka tuh masih diragukan apakah mengalami rasa sakit atau tidak. Tapi karena mereka kasihan, itu saja alasannya, maka langsung muncul sebuah peraturan. Jadi mari kita sama-sama berkontemplasi dan sama-sama introspeksi. Maksudnya banyak di antara orang-orang Indonesia yang sering menganggap bahwa bangsa barat itu ilmu pengetahuannya maju, tetapi mereka tidak bermoral, tetapi mereka tidak beretika, dan mereka tidak sopan santun. Tetapi dalam hal ini mereka justru sangat-sangat bermoral, sangat-sangat beretika. Ketika misal orang-orang Indonesia sekarang makan ayam tiren aja biasa aja, nyiksa ayam sampai mati juga tidak jadi masalah dan sebagainya, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Jadi ketika kita misalkan mengajukan sebuah gagasan bahwa mereka tidak bermoral, apakah jangan-jangan sebenarnya kitalah yang barbar? Di episode ini kita akan jelaskan ada capaian ideologi yang bahkan sampai sekarang orang Indonesia belum paham tentang apa yang terjadi di barat. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Pada abad ke-19, orang-orang Amerika kulit putih itu berusaha untuk mengambil wilayah-wilayah yang dimiliki oleh orang-orang penduduk lokal. Jadi suku-suku itu memiliki tanah, suku-suku itu memiliki rumah, tetapi semuanya harus digusur dan diberikan kepada orang-orang kulit putih, mau sukarela atau mau dengan perang. Nah, karena orang-orang kulit merah, orang-orang Amerika asal itu tentu saja tidak terima ketika mereka digusur dan diusir, maka mereka melakukan perlawanan. Perlawanan itu menghasilkan sejumlah kerepotan yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang kulit putih yang juga akhirnya menjadi korban dalam perang itu. Karena itu, seorang jenderal di Amerika Serikat, Philip Sheridan, itu langsung mengeluarkan sebuah ide. Kalau kita mau menghancurkan orang-orang kulit merah, maka kita harus ambil makanan mereka, yaitu apa? Bison. Bantai semua bison yang bisa kita temukan, maka orang-orang kulit merah itu juga akan terusir. Karena orang kulit merah itu makan daging bison, dan kemudian pakaian mereka juga sebagian diambil dari kulit bison. Jadi kalau misalkan bisonnya punah, maka mereka pun akan punah. Jadi mereka kemudian menciptakan sebuah slogan, bunuh satu bison, maka satu orang kulit merah akan pergi terusir. Dan setiap satu orang kulit merah yang pergi terusir, maka mereka akan menyediakan tanah untuk kita hidup gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bisonnya dibantai, dari populasi puluhan juta tiba-tiba hanya tinggal kurang dari 1.000 ekor di seluruh benua Amerika. Semuanya dilakukan hanya untuk menguasai tanah orang-orang Indian secara paksa. Ini kan sebenarnya benar-benar tidak bermoral gitu. Ini penjajahan yang kurang ajar gitu. Mereka ambil alih tanahnya tapi dengan cara membantai makhluk-makhluk yang menjadi sumber daya pangan buat orang-orang Indian gitu. Dan memang berhasil. Orang-orang Indian, orang-orang kulit merah pada akhirnya mundur dan mereka masuk ke wilayah-wilayah yang sangat pedalaman, pelosok, meninggalkan wilayah mereka yang luas untuk kemudian menjadi milik orang-orang kulit putih.
luar biasa kejam. Tapi itulah yang terjadi, dan itu adalah pola pikir, itu adalah moral orang-orang barat di era penjajahan. Jadi kalau misalkan mereka melakukan penjajahan dengan sangat keji di Indonesia, mereka melakukan kejahatan di benua Afrika dan sebagainya, ya itulah mereka, orang-orang kulit putih. Dan kekejaman itu masih bertahan sampai tahun 1900-an. Jadi ada sebuah kisah pilu pada tahun 1916, ada sebuah grup sirkus. Nah, di situ ada seekor gajah namanya Big Mary. Gajah terbesar yang dikenal oleh orang-orang Amerika Serikat di lahan sirkus. Nah, gajah itu sebenarnya adalah gajah yang menjadi favorit banyak orang, dicintai dan disayangi oleh banyak orang. Tapi suatu waktu dia dipawangi oleh seorang yang sama sekali tidak profesional. Jadi ketika pawangnya sakit, izin hadir, kemudian ada seorang yang sama sekali belum pernah menunggangi gajah dan sama sekali belum pernah mengendalikan gajah menggantikannya. Nah, orang ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang provokatif, membuat si gajah itu marah, dan memang benar-benar membuat si gajah itu tidak bisa menahan kesabarannya. Si pawang itu kemudian dilempar oleh gajah ke lantai, kemudian diinjak sampai tewas. Ini terjadi di lapangan sirkus. Ini terjadi di depan ratusan orang yang sedang menyaksikannya. Orang-orang kemudian panik dan histeris dan kemudian marah-marah. Gajah itu ditembaki, gajah itu dilempari oleh berbagai benda-benda yang ada di lahan sirkus, sampai pada akhirnya si gajah itu diamankan. Tapi kemudian rakyat Amerika Serikat demo. Awalnya disebut Big Mary, jadi Mary si pembunuh, Mary si pembantai, gajah itu tidak boleh ada di sini lagi, gajah itu harus menerima imbalannya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Si panitia sirkus yang menjadi pemilik gajah itu kemudian justru malah mengeluarkan tiket untuk nonton eksekusi mati Big Mary, gajah besar itu. Dan dieksekusilah di hadapan pendemo yang benar-benar marah terhadap kelakuan si gajah. Gimana cara dieksekusinya? Gajah itu digantung pakai kren yang sangat besar. Ya, sempat rantainya putus sampai si gajah jatuh dari ketinggian dan kemudian membuat panggulnya patah, tapi kemudian diikat lagi dengan rantai yang lebih kuat dan digantung lagi sampai setengah jam. Jadi akhirnya gajah itu mati dalam penderitaan yang sangat. Dan orang-orang baru puas, rasakan itu penderitaanmu. Jadi orang-orang Amerika Serikat tahun 1916 masih psikopat gitu. Jadi mereka masih senang melihat pertunjukan hewan digantung, dan mereka masih menganggap bahwa itu adalah balas dendam yang setimpal gitu. Mereka tidak berpikir bahwa latar belakang dari si gajah membunuh pawangnya itu adalah si pawang yang sama sekali tidak profesional. Mereka nggak berpikir seperti itu. Mereka hanya berpikir bahwa si gajah itu adalah pembunuh, dan karena dia adalah hewan yang membunuh manusia, maka dia harus mendapatkan hukuman selayaknya manusia, yaitu dihukum gantung gitu. Tapi itu adalah orang-orang Amerika Serikat di tahun 1916, dan itu juga sebenarnya adalah pola pikir dan pola moral yang juga dimiliki oleh orang-orang Eropa di tahun yang sama. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang mereka berubah total. Mereka menjadi orang yang sangat mencintai lingkungan, mencintai alam, mencintai hewan-hewan dan sebagainya. Kita misalkan melihat ada kejadian yang kemarin aja, misalkan yang unik, yang lucu. Di Belarus, itu Belarusia ya, itu ada seorang perwira tentara, perwira militer yang lagi santuy-santuy, kemudian ketika lihat kucing lewat, si kucingnya itu ditendang, dan itu dilihat di CCTV. Akibatnya apa? Perwira militer itu demi keadilan terhadap seekor kucing yang ditendang itu sampai dicopot dan kemudian diperiksa sebagai tersangka kekejaman terhadap hewan. Padahal cuma nendang kucing, ya kucingnya memang nampaknya kesakitan sampai ngaceleng gitu ke tembok. Tetapi ya biasa-biasa aja. Tapi karir dari seorang perwira militer itu hancur pada waktu itu juga. Dia dipecat dan kemudian dia diperiksa dan kemudian diadili dengan vonis hukuman gara-gara dia melakukan kekejaman terhadap binatang. Itulah yang terjadi di negara-negara barat sekarang. Beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2013, kita juga mengetahui ada pemain bola namanya Jose Gimenez. Ya, Baraya tentu saja pernah tahu karena ini memang viral. Jadi Jose Gimenez itu melihat ada seekor anjing yang lari ke tengah lapangan di tengah pertandingan. Tentu saja si pertandingan itu langsung dihentikan dulu karena ada seekor anjing. Si Gimenez langsung datang ke seekor anjing itu, kemudian mencekiknya, bawa ke pinggir lapangan, kemudian dilemparkan ke arah tribun penonton. Ya, niatnya untuk mengusir, tetapi karena lemparannya kurang kuat, jadi malah nabrak pagar dan si anjingnya jatuh balik ke lapangan dalam kondisi kesakitan lalu lari.
itu dampaknya apa? Dia dilempari oleh para penonton, kemudian dia dikejar-kejar sama pemain lain, dan setelah kerusuhan itu beres, akhirnya wasit datang memberi kartu merah kepada dirinya. Bingung, saya kenapa di kartu merah? Ya karena menyakiti hewan. Dan setelah itu apa? Dia diskor, setelah itu apa? Dia dipecat dari klubnya. Jadi perlakuan terhadap hewan, kekejaman terhadap hewan di negara-negara barat sekarang sudah menjadi bagian yang sangat menyakitkan dan harus dihilangkan. Jadi karir orang, profesionalisme seseorang itu bisa berhenti pada waktu itu juga ketika dia ketahuan melakukan kekejaman terhadap hewan. Betapapun kekejaman itu sebenarnya cukup masuk akal gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada pergeseran yang sangat besar. Kenapa bisa seperti itu? Dan itu bukan hanya kasus per kasus, bukan hanya cerita-cerita kasuistis. Ini sudah menjadi fenomena yang luar biasa dan melibatkan regulasi, menyangkut masalah-masalah yuridis. Misalkan di Amerika Serikat banyak sekali bendungan-bendungan yang dihancurkan, yang dirobohkan. Alasannya ternyata sangat sederhana, karena bendungan-bendungan itu menghalangi jalur ikan salmon untuk kembali ke wilayah hulu sungai untuk berkembang biak. Jadi bendungan untuk menciptakan, untuk membuat aliran listrik untuk sekian ribu rumah hancur gara-gara ikan salmon. Begitu kan? Di Hollywood, di Amerika Serikat, itu setiap film itu harus mendapatkan sebuah lisensi bahwa mereka tidak melakukan kekerasan pada hewan. Kan kalau misalkan dulu di film-film Hollywood, film koboi misalkan, selalu saja ada adegan misalkan kuda jatuh gitu kan, atau semacam itu. Nah sekarang itu dilarang keras, dan film itu bisa langsung dihentikan produksinya ketika ketahuan melakukan kekerasan terhadap hewan. Luar biasa. Di Inggris sekarang dan di Australia sedang diupayakan bagaimana cara membuat daging buatan. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin tetap makan daging tanpa membunuh hewan. Jadi ada penelitian ke arah sana. Kemudian sekarang juga diketahui bahwa setiap hewan, yaitu ayam atau babi atau sapi atau kambing yang mau dikonsumsi, mau disembelih, maka dia harus dipingsankan dulu, disetrum sehingga dia tidak mengalami rasa sakit ketika penyembelihan. Jadi regulasi peraturan itu sudah terlibat pada upaya-upaya untuk menciptakan rasa nyaman buat hewan. Dan untuk beberapa kasus itu sebenarnya bahkan sampai merusak manusia itu sendiri atau mengorbankan manusia itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di waktu yang bersamaan ketika itu terjadi di Indonesia, justru terjadi hal yang sebaliknya. Di episode yang lampau pernah saya jelaskan bahwa Indonesia sekarang adalah negara penyuplai video-video kekerasan terhadap hewan yang diberikan atau dijual kepada para psikopat-psikopat di seluruh dunia. Jadi sekarang itu di dunia online itu ada komunitas psikopat yang mereka selalu meminta adegan-adegan kekerasan baik pada manusia maupun pada hewan. Karena pada manusia itu ya risikonya terlalu besar, maka mereka biasanya memesan kekerasan terhadap hewan. Dan Indonesia adalah penyuplai terbesar untuk para psikopat-psikopat itu. Jadi misalkan ada kucing di blender, anak monyet di hadapan ibunya dibakar hidup-hidup, atau misalkan ada anak monyet, biasanya yang di Indonesia monyet itu ya, dipalu sedikit-sedikit, dimutilasi dan sebagainya. Nah, adegan kekerasan yang sangat menyakitkan itu dijual kepada psikopat, dan Indonesia adalah yang paling besar. Dan walaupun Indonesia adalah negara penyuplai terbesar kekerasan terhadap hewan, tetapi Indonesia mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang lebih sopan santun, lebih ramah, dan orang-orang barat itu adalah orang yang tidak memiliki sopan santun dan tidak memiliki moral. Luar biasa kan, terbalik seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kenapa di negara-negara barat bisa sampai seperti itu? Mengorbankan manusia demi kelangsungan kehidupan hewan, atau mengorbankan karir manusia demi kenyamanan hewan dan lain sebagainya. Karena kita dalam etika masih berpikiran antroposentrism, sedangkan barat itu sudah biocentrism, bahkan ekosentrism. Apa bedanya itu? Maksudnya gini Baraya, antroposentrism itu adalah sebuah paham etika bahwa yang menjadi sudut pandang benar dan salah itu, atau baik buruk itu, hanya manusia saja. Jadi kalau misalkan sesuatu menyebabkan manusia itu dirugikan, maka itu adalah sesuatu yang salah. Kalau misalkan bukan manusia yang dirugikan, maka itu belum tentu sebuah kesalahan. Itu antroposentrism itu seperti itu. Jadi misalkan begini, orang melakukan pencurian itu pasti salah. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Orang melakukan pembunuhan itu pasti salah. Karena apa? Karena merugikan orang lain. Antroposentris itu seperti itu. Sedangkan yang sebaliknya, kalau misalkan ada manusia merekayasa genetika ayam sampai dia bisa cepat gede sampai 40
hari bisa langsung disembelih, maka itu sama sekali tidak salah, itu biasa aja. Dan sekarang yang menyuplai makanan kita itu kan sebenarnya adalah ayam yang hanya 40 hari kemudian langsung bisa disembelih dan hanya menciptakan rasa enak di lidah kita kurang dari 5 menit gitu. Jadi kita merekayasa makhluk hidup yang lain hanya untuk kenikmatan kita 5 menit gitu. Nah itu kan antroposentris, gak ada yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ulama-ulama misalkan di Indonesia kalau ditanya apakah operasi plastik buat perempuan itu adalah haram? Haram. Karena apa? Mengubah ciptaan Tuhan. Tetapi ketika yang diubah ciptaannya itu adalah sapi yang direkayasa secara genetik, tumbuhan yang direkayasa secara genetik, hewan yang direkayasa secara genetik, itu semuanya bungkam, semuanya baik-baik saja, itu tidak jadi masalah. Itu bisa dimaklum. Bahkan banyak sekali kucing jadi yang kakinya pendek apa gitu ya, kemudian ikan-ikan yang jadi gendut, yang jadi susah berenang dan sebagainya, hanya untuk kesenangan mata kita sampai membuat hewan-hewan menjadi cacat, dan kita biasa-biasa aja. Karena apa? Karena etika kita masih ada di level anthropocentrism. Nah, negara-negara barat itu tidak ada di level itu, tetapi lebih tinggi lagi, yaitu apa? Minimal biocentrism. Bahwa etika kita itu melihat baik dan buruk bukan hanya pada manusia, bukan ketika objek dan subjeknya itu bukan hanya manusia, tetapi kehidupan secara umum. Jadi yang tadi itu, ketika makhluk hidup yang lain selain manusia disakiti, maka itu adalah sebuah kesalahan. Ketika makhluk hidup selain manusia itu disejahterakan, maka itu adalah sebuah kebaikan. Bukan hanya melihat segala sesuatu itu sebagai manusia atau manusia di puncak rantai makanan seperti Dede Inun, tetapi manusia dianggap sebagai bagian dari alam. Maksudnya manusia sah-sah saja kalau misalkan dia melakukan pembunuhan terhadap hewan untuk dimangsa. Tetapi demikian pun sebaliknya, sah-sah saja ketika manusia misalkan datang ke alam liar kemudian diserang sama beruang, dan kita tidak mungkin bisa menyalahkan beruangnya, begitu, karena yaitu biocentrism gitu. Itu pikiran-pikiran orang-orang barat sekarang sudah seperti itu, sehingga mereka tidak hanya menjadikan manusia sebagai fokus kebajikan. Dan lebih luar biasanya lagi, bahwa di negara-negara barat bukan hanya terhenti sampai biocentrism, tapi ecocentrism yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Etika kita, moral kita dilihat bukan hanya sebagai manusia, bukan hanya sebagai makhluk hidup, tetapi sebagai ekosistem secara keseluruhan. Jadi bukan hanya hewan dirugikan, tetapi kalau batu dirugikan, iklim dirugikan, udara dirugikan, cuaca dirugikan atau berubah, maka itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Jadi merusak alam, merusak lingkungan, bahkan ketika lingkungan itu mati sekalipun, benda mati maksudnya, maka itu tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan. Begitu. Jadi levelnya sudah ekosentrism, sudah lebih tinggi lagi dibanding biocentrism, apalagi anthropocentrism. Makanya kalau misalkan Baraya melihat film-film di Amerika Serikat, ada satu pergeseran yang sangat luar biasa. Misal ketika film Avenger dirilis yang kemudian memunculkan Thanos dengan motifnya melakukan pembantaian atau pemusnahan setengah populasi di seluruh dunia, maka ilmuwan-ilmuwan di Amerika Serikat dan di Barat itu berdebat hebat apakah itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Dan sebagian besar profesor-profesor di Amerika Serikat mendukung tindakan Thanos dan menganggap bahwa Avenger lah yang melakukan kesalahan. Mereka terlalu naif, terlalu anthropocentrism ketika mereka mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya Thanos gitu. Padahal Thanos sama sekali tidak melakukan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tidak, tapi untuk keseimbangan alam semesta. Kan pikirannya seperti itu. Kalau misalkan Baraya nonton film-film zombie gitu, maka Baraya akan menemukan satu fenomena yang selalu diulang-ulang dalam film itu, bahwa di akhir film itu manusia tinggal sedikit karena sisanya sudah merusak lingkungan. Karena ada pikiran-pikiran dari manusia postmodern sekarang yang berpikir bahwa bumi menjadi jauh lebih baik seandainya tidak ada manusia, atau manusia ada tetapi dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit gitu. Nah, itu adalah pikiran-pikiran dari biocentrisme dan ekosentrisme. Apakah kita berani sampai ke level itu? Apakah kita menganggap bahwa tatanan etika dan moral kita hanya sebatas pada manusia saja, atau melampauinya sampai kepada seluruh makhluk hidup, atau bahkan seluruh alam semesta, mau yang hidup maupun yang mati? Dan pertanyaannya adalah, apakah biocentrisme itu memang lebih baik dan lebih cocok, lebih relevan, lebih bagus daripada anthropocentrisme? Dan apakah ekosentrisme itu memang lebih baik daripada biocentrisme? Silahkan berdiskusi, terus di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.